Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan kisah syaja'ah dari sahabat Nabi, yaitu Khalid bin Walid. Di sini saya akan menceritakan tentang strategi brilian Khalid bin Al-Walid dalam Perang Mu'tah. Di dekat kampung ini terjadi peperangan antara bangsa Arab yang sudah memeluk Islam dengan aliansi bangsa Arab pemeluk Nasara dan bangsa Eropa. Bahkan beberapa literatur menyebutkan perang ini adalah perang pertama umat Islam melawan bangsa Barat. Perang ini terjadi pasca perjanjian Hudaybiyah. Saat itu, Rasulullah mengirimkan delegasi ke berbagai kawasan untuk menyampaikan pesan damai agama Islam melalui surat yang ditulisnya. Salah satu delegasi dikirim pada Gubernur Basrah, Syurahbil bin Amr al-Ghazani, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Namun, kedatangan delegasi Harith bin Umair al-Azdi tak hanya ditolak Syurahbil, tapi juga dibunuh dengan kejam. Tentu saja, tindakan ini dianggap sebagai deklarasi perang terhadap kaum muslimin Madinah. Maka, pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan yang jumlahnya 3.000 untuk menyerang Basrah. Pada perang ini, Rasulullah tak turut serta dan tetap berada di Madinah. Sebelum berangkat, Rasulullah memberi instruksi kepada para pasukan. Pemimpin pasukan adalah Zaid bin Haritsah. Jika dia terbunuh, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika dia terbunuh juga, maka pasukan muslimin harus menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Selain instruksi itu, Rasulullah juga menginstruksikan kepada mereka untuk tetap mengedepankan pesan damai dan mengajak penduduk setempat untuk mengikuti kebenaran. Jika mereka menolak, itu tidak masalah. Tapi, jika mereka menolak dan bergabung dengan pasukan Basrah, berarti mereka layak diperangi. Pergerakan kaum muslimin Madinah diketahui Syurahbil bin Amr, penguasa Basrah. Ia pun menyiapkan pasukan sebanyak 100.000 personil bangsa Arab yang terdiri atas klan-klan Lakam, Judzam, dan Kain dan Bahra. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan pasukan Romawi yang juga berjumlah 100.000 personil. Dengan demikian, total pasukan yang hendak berperang melawan pasukan kaum muslimin mencapai 200.000 personil. Pasukan kaum muslimin yang mendengar berita soal besarnya jumlah pasukan musuh sempat ragu dan khawatir. Sebagian mereka berpikir untuk mengirimkan surat kepada Rasulullah memberitahukan situasi yang dihadapi. Namun, Panglima pasukan muslim Zaid bin Haritsah mampu membakar semangat pasukannya, sehingga tetap teguh maju ke medan pertempuran. Wahai semuanya, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai, justru itulah yang kalian cari sekarang ini, yakni mati syahid. Kita memerangi musuh bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah pasukan yang besar. Kita memerangi mereka karena agama ini, yang dengannya Allah memuliakan kita. Karena itu, marilah kita semua maju. Kita pasti akan memperoleh salah satu dari kebaikan, menang atau mati syahid. Tepat pada bulan Jumadil Ula ke-8 Hijriah, dua pasukan pun bertemu di Mu'tah. Seperti yang diinstruksikan Rasulullah, awalnya Zaid bin Haritsah yang tampil memimpin pasukan. Namun, sebuah ujung tombak tiba-tiba menghujam tubuhnya, menjadikannya gugur dalam kondisi syahid. Kepemimpinan pun berpindah ke tangan Ja'far bin Abi Thalib. Namun, heroisme Ja'far berakhir ketika sebilah pedang pasukan Romawi menyabet tubuhnya. Disusul kemudian dengan sabetan-sabetan pedang lainnya. Tak kurang dari 50 sabetan mengenai tubuhnya, dia pun gugur sebagai syahid menyusul Zaid. Kepemimpinan pun kemudian beralih ke tangan Abdullah bin Rawahah. Namun, beliau juga gugur menyusul Zaid dan Ja'far. Seperti yang dipesankan oleh Rasulullah, jika ketiga pemimpin itu gugur, kaum muslimin harus menentukan pemimpin mereka sendiri. Akhirnya mereka sepakat menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Khalid bin Walid sebelumnya adalah panglima perang pasukan musyrikin Mekah yang mengalahkan pasukan muslim Madinah dalam perang Uhud. Namun, Khalid akhirnya masuk Islam dan mengucapkan janji setia pada Rasulullah SAW.
Kepemimpinan Khalid bin Walid dalam pertempuran Mu'tah itu mampu membalikkan situasi yang tadinya menekan pasukan muslim. Dengan jumlah pasukan yang kalah jauh, Khalid membuat strategi memecah pasukan muslim menjadi dua sayap. Ketika malam tiba, masing-masing sayap pasukan muslimin menempati posisi yang ditentukan. Pagi harinya, dua sayap itu menyerang musuh secara berbarengan. Serangan tiba-tiba dari dua arah ini ternyata membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan kaum muslimin mendapat tambahan pasukan. Sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi, pasukan muslimin berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Namun, melihat pasukan musuh mundur, Khalid menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, namun berbalik mundur ke Madinah. Pertimbangan Khalid adalah karena bila pasukan musuh menyadari strategi yang dilakukan pasukan muslim, maka pasukan musuh akan kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Di Madinah, berita pasukan muslimin yang berhasil memukul mundur musuh membuat Rasulullah dan kaum muslimin begitu bersukacita. Namun sebagian kaum muslimin merasa kecewa karena pasukan muslimin yang mestinya mengejar musuh malah kembali ke Madinah. Sebagian mereka menyambut pasukan Khalid dengan kata-kata sinis. Mendengar ucapan itu, Rasulullah segera memotong. Mereka sama sekali bukan orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Mereka insya Allah adalah orang-orang yang pulang dan akan kembali berperang. Meski pertempuran antara kedua pasukan ini digambarkan sangat sengit, namun dilaporkan hanya 12 orang dari pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Padahal jumlah korban tewas dari kaum musyrikin sangat banyak. Sengitnya pertempuran dibuktikan oleh kesaksian Khalid bin Walid yang menghabiskan 9 pucuk pedang dalam perang tersebut. Hanya satu pedang yang tersisa, yakni pedang buatan Yaman. Mengenai perang Mu'tah ini, Allah berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak yang terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Perang Mu'tah ini menggambarkan bagaimana progresivitas Islam begitu terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, kaum muslimin berangkat menuju ke Mu'tah untuk menyerang pasukan Basrah dan Romawi, karena mereka telah mendeklarasikan perang dengan cara yang sangat keji. Dipukul mundurnya pasukan Romawi dalam perang Mu'tah ini dikabarkan telah membuat Kaisar Romawi Heraklius menjadi depresi. Ia tidak menyangka bangsa Arab akan mampu bertindak sejauh itu. Perang ini juga membuatnya sadar bahwa kekuatan Islam benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Contoh perilaku saja'ah sahabat Nabi yaitu Khalid bin Walid. Yang pertama, saja'ah harbiyah adalah bentuk keberanian yang tampak secara langsung. Contoh perilaku saja'ah harbiyah dalam kisah Khalid bin Walid adalah pasukan kaum muslimin yang mendengar berita soal besarnya jumlah pasukan musuh sempat ragu dan khawatir. Sebagian mereka berpikir untuk mengirimkan surat kepada Rasulullah, memberitahukan situasi yang dihadapi. Namun, panglima pasukan muslim Zaid bin Harithah mampu membakar semangat pasukannya, sehingga tetap teguh maju ke medan pertempuran. Wahai semuanya, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai, justru itulah yang kalian cari sekarang ini, yakni mati syahid. Yang kedua, saja'ah al-ajru minallah. Memiliki aktif meminta balasan semata-mata hanya kepada Allah. Contoh perilaku saja'ah al-ajru minallah dari kisah Khalid bin Walid adalah kita memerangi musuh bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah pasukan yang besar. Kita memerangi mereka karena agama ini, yang dengan Allah memuliakan kita. Karena itu, marilah kita semua maju, kita pasti akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Nomor 3, saja'ah al-mujadilah ala khauf. Contoh perilaku saja'ah pada sahabat Nabi mengenai perang Mu'tah ini, Allah berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa
Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah ayat 249. Perang Mut'ah ini menggambarkan bagaimana progresivitas Islam begitu terlihat. Tanpa ragu sedikit pun kaum muslimin berangkat menuju ke Mut'ah untuk menyerang pasukan Basrah dan Romawi, karena mereka telah mendeklarasikan perang dengan cara yang sangat keji. Nomor 4, syaja'ah, objektif pada diri sendiri. Contoh perilaku syaja'ah pada sahabat Nabi yaitu dipukul mundurnya pasukan Romawi dalam perang Mut'ah ini. Dikabarkan telah membuat Kaisar Romawi Heraklius menjadi depresi. Ia tidak menjangkau bangsa Arab akan mampu bertindak sejauh itu. Perang ini juga membuatnya sadar bahwa kekuatan Islam benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Hikmah perilaku syaja'ah. Dengan kita percaya dan tawakal kepada Allah, kita akan mendapatkan hikmah dari itu. Kita akan diberikan kemudahan dalam urusannya, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Orang yang membela kebenaran tanpa rasa takut karena Allah selalu ada untuknya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari usaha itu semua, dan juga dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan membuktikan bahwa dengan berusaha keras dan tawakal kepada Allah pasti akan dibalas dengan setimpal. Contoh perilaku syaja'ah sahabat Nabi. Contoh perilaku syaja'ah sahabat Nabi. Tanpa rasa takut karena Allah selalu ada untuknya. Kalau ada untuknya akan mendapat balasan. Masih salah Pak. Adalah bentuk keberanian yang tampak secara langsung. Siapa? Barang gue. Jago.